akan ngobrol-ngobrol tentang ASI eksklusif. Jadi sebenarnya dok, sepenting apa sih pemberian ASI eksklusif ini untuk anak gitu, buat yang mungkin mama-mama ini butuh diteguhkan lagi. Oke, ya kalau mau dibilang sepenting apa ya pastinya penting banget. Kan seperti kita semua udah tahu, berbagai organisasi kesehatan dunia, organisasi kesehatan yang khusus jadi dokter-dokter anak itu selalu bilang bahwa ASI itu adalah sumber nutrisi yang terbaik buat bayi. Nah, kita dengan ASI eksklusif 6 bulan pertama ya berarti kita menjamin selama 6 bulan pertama ini anak kita bisa dapat nutrisi yang terbaik. Nah, nutrisi ini kan perannya penting banget buat tumbuh dan kembangnya anak. Apalagi kan anak lagi pesat-pesatnya pertumbuhan dan perkembangannya di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di sini kita sebagai orang tua bisa membantulah untuk menunjang tumbuh kembangnya anak dengan memastikan dia dapat nutrisi yang terbaik. Setuju, benar. Nah, sebenarnya kan saya baca-baca ya dok ya. Jadi ada di sini Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2017. Ini ada data hanya 35% ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif nih dok. Nah, itu tuh biasanya penyebabnya kenapa, dan kenapa sih biasanya permasalahan yang timbul ibu-ibu nih sampai gagal memberikan ASI eksklusif gitu. Oke, aku juga sebenarnya sempat lihat nih grafik data survei mengenai pemberian ASI eksklusif. Ternyata kalau dilihat mungkin di awal kelahiran itu masih banyak nih ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif, tapi ternyata semakin lama persentasenya tuh semakin turun. Jadi kan seperti kita tahu ASI eksklusif kan masih dilanjutkan kan 6 bulan, terus masih dilanjutkan lagi kan untuk menyusuinya. Nah, ini semakin lama ternyata persentase ibu yang akhirnya terus menyusui anaknya itu terus menurun. Nah, faktornya tuh bisa banyak ya. Bisa apakah memang ada masalah sendiri nih dari proses menyusuinya. Kan menyusui nggak selalu mudah, nggak selalu gampang. Banyak, makanya kan drama perasian kayaknya ibu-ibu menyusui itu udah mungkin salah satu hal yang ditakutin juga ya. Jadi itu bisa jadi faktor. Kemudian bisa juga jadi faktor karena masalah mungkin ada ibunya sakit, bayinya sakit, ada pisah antara bayi dengan ibu. Misalnya kan sekarang udah banyak banget yang ibu-ibu bekerja juga kan. Nah, salah satu timing di mana banyak yang akhirnya jadi makin berkurang pemberian ASI-nya itu ketika mamanya mulai balik kerja, karena kan ya memang ya namanya kerja ya, kesibukan pasti ada gitu. Jadi udah harus ngompa, harus ngurusin urusan di kantor ya, pasti jadi tantangan tersendiri lah buat ibu-ibu menyusui. Jadi sebenarnya faktornya banyak sih gitu. Macem-macem sebenarnya ya faktornya. Intinya sih mungkin karena ya itu tadi ya, antara ibu dan bayi ini entah frekuensinya mungkin berkurang atau berpisah tadi ya dok ya. Bisa salah satu faktor. Kemudian masalah support dari lingkungan sekitar juga bisa banget. Misalnya ibunya udah pede nih pengen nyusuin, pengen eksklusif, tapi ternyata dari lingkungan sekitar dibilang kok bayinya rewel, jangan-jangan ASInya kurang, akhirnya yang tadinya pede jadi goyah kan gitu. Jadi faktor lingkungan sekitar, orang-orang terdekat juga ternyata sangat berpengaruh. Benar, memang kadang kalau misalkan kayak dengerin orang zaman dulu gitu ya dok ya, kadang kalau misalkan dikasih sufor jadi lebih gemuk, tidurnya lebih anteng gitu ya dok ya. Betul. Tapi emang bener nggak sih dok kalau pakai sufor dia lebih anteng dibandingkan dengan ASI gitu tidurnya? Jadi biasanya bayi kalau misalkan disusui ASI, dia itu kan pengosongan lambungnya sekitar 2-3 jam. Jadi rata-rata itu memang mereka per 2 atau 3 jam sekali akan bangun untuk minta nyusu lagi karena memang udah kosong dan udah siap. Nah, hal ini ada faktor juga karena ASI itu udah didesain untuk gampang dicerna sama bayi. Jadi selain nutrisinya gampang dicerna, di dalam ASI udah ada enzim-enzim pencernaan juga. Jadi istilahnya si bayi ini nggak usah repot-repot, pencernanya udah sangat dimudahkan.
Nah, kalau susu formula memang terkadang jadinya bayinya jadi butuh proses untuk mencerna, sehingga memang bisa jadi di bayi yang disusui dengan supor itu dia akan lebih lama baru dia minta nyusu lagi atau dia jadi lapar lagi gitu. Nah, kalau dari segi berat badan memang sebenarnya ini justru benefitnya ASI nih, karena ASI ini menurunkan resiko bayi tuh jadi bayi yang obesitas. Sementara bayi yang obesitas bisa banget berlanjut jadi anak yang obesitas, berlanjut jadi remaja yang obesitas, dan berlanjut jadi orang dewasa dengan obesitas. Padahal kan kita tahu obesitas itu sangat nggak sehat dan terkait dengan banyak penyakit-penyakit, khususnya penyakit kronis gitu. Jadi kadang-kadang memang mindset kita bayi yang lucu itu yang sehat, yang gemuk, tapi ternyata bayi juga bisa kelebihan berat badan, dan itu nantinya bisa berdampak dan gak sehat juga buat bayinya. Oke. Oh gitu ya, jadi ternyata terlalu gemuk juga nggak bagus juga ya dok ya. Justru yang ideal-ideal aja. Benar. Jadi nah kita sambil kita kan setiap bulan pengen bayinya nambah berat badannya. Cuma kita pengen nambah berat badannya yang pas-pas aja, nggak mau kurang, nggak mau lebih juga. Jadi seperti yang tadi dibilang lah, yang penting yang ideal, betul. Nah kita sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan Mam sih, udah banyak banget yang masuk. Boleh. Oke, ini ada dari Mam Vista Anok nih, dokter, saya ingin tanya kenapa anak menolak ASI. Anak saya tiba-tiba kayak mual gitu pas dinenenin, jadinya saya gagal ASI eksklusif 2 tahun. Oh gimana nih? Jadi ini sebenarnya kasusnya awalnya nggak ada masalah ya, terus tiba-tiba bayinya nggak mau nyusu. Ini kadang-kadang bisa kejadian, biasa kita istilahnya nursing strike atau dia mogok nyusu. Nah, iya betul. Nah ini faktornya ada banyak nih yang bisa dia tiba-tiba mogok nyusu. Misalnya mungkin ada penyakit nih di ibunya, misalnya ibunya lagi ada peradangan payudara atau mastitis, bisa jadi tuh bayinya sementara waktu nolak nyusu. Atau mungkin ada let's say aliran ASI yang nggak sesuai yang bayinya mau, entah aliran ASInya lebih deras atau jadi lebih pelan dibanding yang bayinya prefer. Itu bisa juga dia tiba-tiba nolak. Bisa karena mungkin posisinya kita waktu gendong nggak nyaman buat bayinya, atau di bayi yang udah agak besar kadang-kadang kan mereka lebih mudah terdistraksi ya, misalnya ngelihat cahaya gampang nengok, mendengar suara gampang nengok. Nah jadi itu yang bisa bikin juga tuh, karena distraksi proses menyusunya jadi jadi berhenti gitu, jadi gampang berhenti. Nah lama-lama bayinya nengok. Bisa faktor dari bayinya, misalnya bayi selain menyusu langsung dia dapet mungkin empeng, atau dia minum ASI perah pakai dot sehingga dia jadi bingung puting, itu juga bisa bikin. Jadi ada banyak sih faktornya. Nah cuma kalau memang kejadian kayak gini, sebenarnya sih tipsnya kita tetap tawarin bayinya untuk nyusuin, dan prinsipnya kita balik lagi kayak waktu awal bayinya baru lahir untuk dia belajar nyusuin. Jadi sering-sering skin to skin contact sama ibunya, dia rutin ditawarkan untuk nyusuin langsung, sehingga dia anggapannya jadi belajar lagi untuk nyusu. Oh oke. Aku jadi inget nih dok, dulu tuh pas anak aku yang kedua pernah disusuin tuh tiba-tiba muntah terus. Ternyata karena aku lagi mastitis gitu. Nah mastitisnya itu datangnya tuh tiba-tiba dok. Aku nggak ngerti kenapa. Jadi biasanya nyusuin frekuensinya biasa aja, tiba-tiba aku mastitis. Itu biasanya kenapa ya dok ya? Kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau pas mastitis itu paling sering awalnya tuh dari stasis ASI. Jadi intinya stasis ASI itu adalah ASInya ada di dalam payudara, dia nggak bisa keluar sepenuhnya, atau mungkin dia nggak bisa keluar sama sekali. Nah kalau misalkan kasus di kita yang sebenarnya jadwal nyusunya kok kesannya nggak berubah, tetap sama. Nah mungkin ada faktor dari pola menyusunya sendiri. Jadi mungkin jadwalnya tetap sama, tapi si bayi ketika lagi nyusu karena suatu alasan jadi nggak bisa mengosongkan dengan baik seperti sebelumnya. Nah itu biasa awalnya tuh ASInya jadi nggak bisa keluar semua, jadi tetap ada di dalam payudara.
Dia bikin biasanya awalnya bengkak dulu. Nah, setelah bengkak bisa jadi meradang. Kalau udah meradang itu yang kita bilang mastitis. Oh, oke. Oh iya sih. Emang pertamanya bengkak dulu, terus sayanya kayak meriang gitu, Dok ya. Iya, gejalanya bisa ibunya demam. Kemudian kalau gejala peradangan itu di payudaranya sendiri biasanya karena ASI-nya nggak bisa keluar, jadi keraba bengkak, keraba kenceng. Kadang-kadang di seluruh payudara, kadang-kadang di bagian tertentu dari payudaranya. Kemudian bisa ada bagian payudara yang kalau kita lihat warnanya lebih kemerahan dibandingkan payudara yang lain. Terus di bagian yang merah itu biasa kalau diraba lebih panas dibanding bagian yang lain yang nggak merah. Dan juga seringnya nyeri di ibunya, dan nyerinya juga bisa nyeri banget gitu, sehingga ibunya kalau mau mastitis nyusuin. Nah, kalau mastitis gitu bisa menghambat ini juga nggak, Dok, pemberian ASI eksklusif? Maksudnya ada nggak jadi berhenti gitu tiba-tiba ASI-nya Ya, atau berkurang? Bisa. Jadi kalau kayak gitu mungkin ceritanya adalah mastitis ini kan biasanya nyeri sehingga nggak nyaman untuk ibunya nyusuin. Akibatnya mungkin kita berusaha untuk menghindari nyeri, jadinya kita nyusuinnya jadi lebih jarang gitu. Nah, dengan kita frekuensi menyusu kita kurangin, ini kan sebenarnya sama aja kayak proses menyapih ya. Frekuensi menyusu kita kurangin gitu. Jadi nanti produksinya ASI pasti dia jadi ngikut juga, jadi lama-lama berkurang. Nah, mungkin ini ketika udah berkurang produksinya mungkin bikin kita sebagai ibu menyusui jadi nggak pede nih, merasa kurang untuk bayinya, jadinya akhirnya ya udah berhenti untuk ASI eksklusif. Oke, Dok. Nih ada juga yang nanya nih, Dok, bagaimana cara agar ASI tetap melimpah untuk bayi kembar, Dok? Dan bagaimana agar busui bayi kembar tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi buat dirinya sendiri? Nah, ini bayi kembar nih, Dok. Oke, iya, jadi memang badan kita tuh sebenarnya udah didesain menghasilkan ASI yang cukup untuk bayi yang kita punya nih. Jadi buat ibu yang bayinya satu berarti biasanya bisa menghasilkan cukup untuk satu bayi. Ibu yang bayinya kembar 2 atau kembar 3 biasanya bisa menghasilkan cukup untuk bayi-bayinya. Cuma memang proses menyusuinya mesti tepat nih. Yang pertama mesti rutin per bayi, jadi jadwal menyusunya mesti rutin. Kemudian kita mesti pastikan si bayi ini pas nyusu dia benar, misalnya posisi dan perlekatannya benar. Karena kalau posisi dan perlekatannya benar, si bayi ini bisa ngosongin payudaranya bagus sampai payudaranya benar-benar kosong. Nah, prinsip produksi ASI di badan kita, kalau misalnya payudara udah kosong, nggak ada ASI-nya, bakal ada sinyal untuk bikin ASI yang baru. Sementara kalau payudara mungkin kosongnya setengah atau nggak kosong sama sekali, ya badan kita mikir ngapain, bikin ASI lagi kan masih ada gitu. Sehingga akhirnya produksi ASI-nya itu bakal nggak dibikin lagi kalau nggak benar-benar kosong. Jadi dengan kita rutin kosongin payudara, itu badan kita biasanya akan menghasilkan ASI yang cukup untuk kebutuhan bayi kita. Cuma ya memang itu balik lagi mesti diperhatiin jadwal menyusuinya. Kemudian pada saat menyusui emang posisi dan pelekatannya udah baik masing-masing bayi. Apalagi kalau bayi kembar kan bisa 2 bayi yang beda ya, mungkin dua-duanya pintar, mungkin dua-duanya kurang pintar, mungkin satu pintar satu enggak gitu. Gitu. Mungkin kalau kayak dibantu dengan pumping gitu bisa nggak sih, Dok, itu untuk memperbanyak volume ASI, produksi ASI? Sebenarnya sih prinsipnya kan pengosongan payudara rutin. Cara pengosongan payudaranya itu sebenarnya bebas. Mau bayinya yang kosongkan atau mau dikosongkan dengan bantuan pompa itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kembali juga ke sebenarnya preferensi ibu kayak gimana sih. Kan ada ibu-ibu yang pengen pokoknya pengen nyusuin langsung DBF. Ada yang pengen exclusively pumping aja, ada yang pengen campur DBF dan pumping juga. Jadi itu sebenarnya tinggal disesuaikan aja sih metode pengosongan payudaranya. Kalau tentang pengosongan payudara nih, Dok, kalau misalkan ada nggak perbedaan dengan direct breastfeeding ini dengan pompa gitu, dengan pumping itu ada perbedaan nggak sih, Dok? Dan pengaruhnya untuk produksi ASI ke depannya gitu, Dok? Iya, sebenarnya
kalau kita pikir kan bayi itu yang memang didesain untuk mengosongkan payudara, yang didesain untuk nyusu, sementara pompa ini kan alat buatan yang manusia bikin. Jadi si pompa ini ya tujuannya dia adalah untuk niru si bayi. Nah, bayi ini bagusnya adalah dia kalau nyusu langsung, selain dia kasih stimulasi hisapan di payudara, cuma ada stimulasi psikologisnya juga karena ibunya kan deketan sama bayinya, mungkin sambil bersentuhan skin to skin sama bayinya. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang-kadang kita susah tiru nih di pompa. Jadi memang ada sih ibu-ibu yang merasa kayaknya kalau pompa ini nggak terlalu efektif. Misalnya dia let down refleksnya berasa kok kayaknya lama baru asinya keluar deras, atau dia ngerasa susah untuk let down refleks ketika lagi pompa. Nah, ini mungkin efeknya karena si stimulasi psikologisnya nggak ada, karena ibunya ya biasanya kan pompa karena lagi berjauhan sama bayinya. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang pompa, kalau memang dirasa kok kayaknya nggak selancar lagi nyusuin langsung nih, jadi pada saat pompa itu kita juga berusaha stimulasi dengan cara misalnya kita lihat foto-foto bayi kita, atau video call, atau lihat video kan pasti HP punya anak isinya gambar anak semua kan. Nah, itu ditonton lah pas lagi pumping. Gitu. Oke dok. Jadi apa namanya? Nah kalau untuk working mom nih dok, berarti working mom ini kan harus benar-benar kayak ada frekuensi tertentu gitu supaya produksi ASINya bisa tetap banyak, karena kan banyak nih kayak teman-teman aku juga ya dok ya yang akhirnya menyerah gitu, ya udahlah bantu sufor aja gitu. Nah ini gimana dok ya supaya ASI eksklusif itu tetap bisa jalan tapi kerja nih mamahnya. Ya, ini aku juga kebetulan beberapa kali dapat pasien working mom dengan keluhan kok kayaknya jadi berkurang drastis setelah bekerja. Nah, ini paling sering sebenarnya kalau aku gali-gali lagi, problemnya adalah frekuensi pompanya jadi nggak bisa ketika udah mulai bekerja. Jadi memang buat working mom ini banget sih, harus diperhatiin banget supaya tetap bisa ngosongin payudara secara rutin. Kadang-kadang kalau kita baru awal-awal pompa, berasanya kok pompa kan disaranin 3 jam sekali ya untuk pompa. Kadang-kadang ibu-ibu tuh berasa, aduh kok kalau pompa 3 jam dapatnya cuma sedikit, mendingan aku tunggu aja deh sampai 4 jam atau sampai 5 jam, jadi dapatnya lebih banyak gitu. Tapi ternyata itu secara nggak langsung lama-lama melatih badannya kita bahwa ternyata kebutuhan ASINya cuma segitu aja, sehingga produksinya pun jadi berkurang. Jadi mungkin saran aku buat ibu-ibu yang bekerja, cuek aja hasil pompaannya berapapun, tetap usahakan untuk pompa yang rutin. Nah, pompa itu kita usahain sebelum kita berangkat kerja, itu kita nyusuin bayinya dulu. Nah, dari jam itu kita mulai hitung nih, berarti 3 jam kemudian kita pompa. 3 jam kemudian pompa gitu terus sampai akhirnya pulang dan ketemu bayinya lagi. Jadi jangan cuma hitung nyampe kantor, let's say jam 10, berarti jam 13 mulai pompa. Tapi dihitung juga perjalanan dari rumah ke kantor, itu juga waktu terpisah dengan bayi. Gitu. Oke. Nah ini ada yang nanya juga nih dok. Halo dok, mau tanya, saya dulu anak pertama ASINya sampai 9 bulan karena tinggal dikit. Sebenarnya masih bisa dipacu nggak dok untuk ASI kembali banyak? Relaktasi nih dok, kayak aku pernah dengar nih soal relaktasi, jadi pengen menyusui lagi, sebelumnya mungkin ibunya pergi gitu atau udah nggak produksi ASI lagi, pengen bisa supaya banyak lagi. Gimana tuh dok caranya dok? Oke. Nah itu sebenarnya untungnya badan kita bisa banget sih, jadi adaptable banget. Mungkin nggak langsung drastis bisa ningkatin, tapi bisa banget. Caranya balik lagi, sistem produksi ASI adalah dengan semakin sering kita kosongin, dia produksinya bakal semakin bertambah. Jadi kalau lagi mau ningkatin produksi ASI, salah satu solusinya adalah nyusuin lebih sering. Supaya payudaranya kosong lebih sering, jadi produksi ASINya juga bertambah. Nah, tapi ini juga mungkin buat ibu-ibu
keep in mind si anak kita, bayi kita begitu mulai makan, mulai 6 bulan, itu wajar banget kalau frekuensi menyusunya pelan-pelan akan semakin berkurang. Karena ASI aja udah nggak bisa cukupin kebutuhan energinya bayi, makanya setelah 6 bulan kan disaranin untuk MPASI, tambah makanan solid gitu. Jadi memang wajar banget kalau bayi setelah mulai makan pelan-pelan bakal nyusunya semakin jarang dan makannya juga semakin sering. Oke, jadi intinya tetap prinsipnya ya sering dikosongin itu ya dok ya. Dan lebih baiknya betul. mungkin direct nggak sih dok? Lebih bagus DBF gitu daripada ngosongin pakai pompa gitu? Atau bisa-bisa aja sebenarnya? Sebenarnya bisa sih, tapi kalau memang ibunya kalau jadi maksudnya kalau kadang-kadang kayak tadi contoh ibu bekerja, nggak mungkin kan untuk ibu bekerja memaksakan harus direct lebih sering kalau di kantor gitu. Jadi ya solusinya dengan dipompa lebih sering gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih dok. Halo dok, saya Mam Irhayati dari Bogor. Mau bertanya kenapa anak saya dibilang dokter alergi susu, padahal cuma minum ASI. Sehingga anak saya yang usia 6 bulan hanya boleh minum susu soya gitu. Gimana dok nih? Oke, nah ini mungkin mesti dicari tahu. Alerginya itu biasa kalau misalkan ibu yang ASI eksklusif, anaknya ada alergi, paling sering itu karena bahan makanan yang ibunya makan. Nah, itu yang mesti dicari tahu nih, bahan makanan apa yang bikin bayinya sensitif atau bikin bayinya alergi. Nah, mungkin salah satu cara cari taunya adalah kita dengan bikin food diary. Jadi kita benar-benar catat nih hari ini kita makan apa, snacking apa, semuanya dicatat. Kita lihat bayinya hari ini dan besok itu timbul keluhan alerginya apa enggak. Kalau timbul berarti kan kita udah ada list-listnya nih makanan ABC yang kita curiga bikin bayinya alergi. Nah, per makanan ini satu-satu kita mesti testing. Cara testingnya misalnya kita pantang seminggu, kemudian hari ke-8 kita coba makan lagi, lihat reaksinya timbul apa enggak di bayi. Kita testing 2 kali, 3 kali supaya kita bisa benar-benar yakin emang ini nih penyebabnya alergi di bayi gitu. Jadi biasa dengan ibunya yang pantang, eliminasi bahan yang bikin anaknya alergi, bayinya tetap aman untuk ASI eksklusif. Oke, jadi sebenarnya jangan dihentikan ya ASI-nya ya dok ya, sebenarnya harusnya tetap, tapi mungkin dilihat apa yang dipantau, apa yang ibunya makan gitu ya dok. Betul, ya. Betul. Aku tadi menemukan mana ya? Nah ini ada yang tadi nanya tentang puting lecet, bolehkah dibeli krim? Nah sebenarnya aku juga jadi aku kan 3 dok. Nah tiga-tiganya itu selalu mengalami puting lecet di awal-awal fase menyusui nih dok. Jadi kayak sebulan pertama gitu. Apa itu hal yang wajarkah atau emang ada yang salah sih dengan pola menyusuinya atau posisinya gitu dok sebenarnya? Kalau misalkan ditanya wajar atau enggak, harusnya nyusuin itu nyaman buat ibunya, nggak ada rasa sakit dan juga nggak menimbulkan payudara atau putingnya lecet gitu. Nah paling sering si putingnya ini lecet, kenapa sih? Mungkin di awal-awal menyusui, karena memang awal menyusui kan sama-sama proses belajar ya, baik ibunya maupun bayinya harus sama-sama belajar. Meskipun misalnya kasus kayak Mbak nih yang udah anak ketiga, tapi pasti kita belajar lagi dengan bayi yang baru, pasti bisa jadi ada pola nyusunya yang beda. Nah jadi memang untuk pencegahan paling bagus kita tuh nilai apakah perlekatannya kita waktu menyusui itu udah tepat atau belum tepat. Si bayi ini nyusu, dia nggak boleh di puting payudaranya aja. Jadi dia nyusu harus di lingkaran hitam yang seputar puting nih, namanya areola. Dia nyusunya harus di areola. Kalau bayi nyusunya payudara bisa banyak masuk ke mulutnya, dia bisa ngahap di areola. Bagian putingnya ibu tuh ada di bagian belakang dari mulut bayi. Jadi ketika bayi nyusu, dia merah nih payudara pakai lidahnya dia, putingnya tuh nggak kena sama perahan lidahnya.
Sementara kalau kita nyusu misalnya cuma di puting aja atau masuknya cuma setengah, si bayi waktu dia merah payudara, puting kita kegesek-gesek terus sama lidahnya bayi sehingga jadi rentan lecet, jadi nyeri gitu. Jadi memang kalau lecet yang pertama kita berusaha lihat udah bener belum nih perlekatannya. Terus di gitu kalau belum bener ya berarti kita perbaikin sehingga lecetnya nggak berlanjut. Nah, buat bantu lecetnya supaya sembuhnya lebih cepat, itu boleh banget misalnya setiap habis nyusuin, perah sedikit asinya, pakai tangan aja nggak apa-apa, diolesin di area puting yang lecet, kemudian ditunggu sampai kering, baru tuh pakai BH-nya atau baru pakai bajunya. Jadi bisa disembuhin pakai asinya sendiri itu ya dok ya sebenarnya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, terus, ini aku mau nanya, kalau misalkan produksi ASI berkurang nih dok ya, bisa nggak sih kita hanya mengandalkan ASI booster? Karena banyak nih ibu-ibu yang ASI aku berkurang, terus dia hanya berharap dari ASI booster aja nih, gitu. Tapi ternyata setelah nyobain, kok nggak ngaruh ya, gitu. Itu banyak banget sering nih dok, aku liatin gitu. Gimana tuh dok? Ya, jadi memang ininya prinsipnya si produksi ASI itu balik lagi kayak tadi kan, pengosongan payudara yang rutin. Nah, itu kunci utamanya nih, karena itu yang benar-benar sinyal di badan kita buat bikin ASI. Jadi menurut aku pegangan utamanya adalah itu. Kalau ngerasa produksinya berkurang, kita ngejar lebih sering kosongin atau kita perhatikan nih dengan jadwal kita ngosongin apakah emang pengosongannya udah bagus. Misalnya kalau dia nyusuin langsung, apakah perlekatannya udah bagus. Kemudian kalau pompa kita lihat nih, pompanya kita benar-benar pompa sampai kosong nggak, atau jangan-jangan misalnya pompa 10 menit udah deh mesti buru-buru ditinggal terus kita udahan gitu. Jadi di boost frekuensinya, seringnya kita kosongin, dan kita perhatiin benar-benar pada saat pengosongan benar-benar payudaranya kosong. Nah, kalau namanya ASI booster kan namanya dia membantu aja, sifatnya membantu. Jadi jangan itu yang dijadiin pegangan dan harapan utama. Tapi kita balik lagi ke badan kita sendiri, kita stimulasi sinyal untuk produksi ASI-nya di badan kita sendiri. Nanti kalau misalnya mau dibantu pakai ASI booster ya silahkan aja, tapi bukan itu yang utama. Oh, jadi sebenarnya kalau ASI booster sendiri biasanya fungsinya sebagai apa sih dok dalam ASI itu? Sebenarnya fungsinya ada yang tergantung ya, karena kan ASI booster juga ada banyak ya yang tergolong betul, yang dibilang ASI booster itu juga banyak. Ada kayak misalkan dalam bentuk minuman atau sayur-sayuran berbuah-buah gitu, yang pokoknya kita makan, kita minum, itu kan sebenarnya dia untuk memperbanyak cairan yang kita masuk. Kemudian kalau kayak minuman kacang-kacangan itu juga ada tuh, kacang bisa membantu untuk meningkatkan hormon prolaktin untuk produksi ASI. Tapi pengosongan payudara juga ningkatin hormon prolaktin gitu. Jadi sebenarnya dia sama sistemnya. Ada yang orang bilang ASI booster, ternyata pas dibaca sebenarnya suplemen. Jadi intinya supaya ibu menyusui kebutuhan gizinya juga terpenuhi. Jadi kayak suplemen kita biasa, suplemen lah dibilangnya ASI booster kayak gitu. Jadi memang macam-macam. Ada yang mungkin efeknya karena efek placebo aja nih, ibunya berasa aku udah minum ASI booster jadi ibunya lebih pede, lebih happy, lebih nyaman untuk menyusui. Sementara kan kita tahu ya, betul. Nah kan kita tahu ibu menyusui penting banget nih untuk juga jaga mood, untuk pede terus untuk menyusui. Nah itu kan bisa banget pas sebenarnya ASI booster yang mungkin nggak pengaruh, cuma ibunya pede karena udah minum ASI booster. Oh, jadi pokoknya intinya tetap prinsipnya adalah pengosongan payudara tadi itu ya dok ya, harus sering-sering dikosongin. Nah ini ada pertanyaan nih dok. Selamat sore dokter, izin bertanya, bila bayi prematur lahir berat rendah dan sudah dianjurkan minum sufor khusus BBLR, apakah ada kemungkinan bisa memberikan ASI? Terima kasih, semoga terjawab. Gimana dok? Bisa banget. Jadi intinya kalau misalnya bayinya ada kondisi tertentu nih, sementara kita belum bisa kasih ASI, yang penting kita jaga supaya produksi ASInya kita nggak berkurang. Jadi misalnya kalau bayinya belum bisa minum,
kita tetap pompa rutin. Jadi nantinya pas bayinya udah bisa minum, dia bisa nyusu sama kita dan produksi ASI kita udah pas sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi nggak pada saat susu kita baru ngejar-ngejar lagi produksinya gitu. Nah kadang-kadang kalau untuk bayi prematur bisa kita kasih ASI ditambahkan dengan bubuk human milk fortifier. Jadi itu kayak bubuk itu ditambahkan ke dalam ASI-nya. Atau ya kadang-kadang karena HMS-nya ini susah dapatnya, bisa disarankan untuk yang berat badannya rendah banget, dia tambah kalori dulu nih dengan susu formula khusus bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah, supaya ngejar dulu berat badannya. Nanti kalau misalkan berat badannya udah kekejar ya nggak ada masalah untuk dia dapat ASI gitu. Jadi ini sebenarnya kolaborasi aja sama dokter anaknya, disampaikan bahwa memang kita rencananya ingin menyusui, ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi nanti dokter anaknya pantau kalau bayinya kondisinya udah aman, udah stabil, bisa dapat ASI. Oh gitu, jadi bisa juga kayak sebelum anaknya belum bisa menyusui, kita mungkin rajin-rajin kosongin payudara juga ya dok ya, kayak diikutin frekuensi menyusui, misalkan kayak 2 jam sekali kita pumping gitu. Betul. Bisa juga gitu ya dok ya. Betul. Oke. Terus ini mana ya, tadi tuh aku nemu nih, dalam kasus tongue tie, gimana dok, apakah mempengaruhi proses menyusui? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan, dok? Gimana nih, dok? Jadi kalau untuk kasus tongue tie, ada kasus-kasus yang bikin masalah menyusui, ada juga kasus-kasus yang nggak bikin masalah menyusui, gitu. Jadi nggak semua bayi dengan tongue tie itu serta-merta dia pasti problematik nih menyusunya. Gitu, karena tongue tie itu kan juga derajatnya macam-macam. Yang bikin masalah mungkin tongue tie itu adalah kalau si frenulum lidahnya tuh terlalu kaku atau terlalu ketat, jadi lidahnya nggak bisa bergerak bebas. Padahal kan kita tahu si bayi kalau nyusu dia gerakannya harus memerah payudara, nah dia memerahnya itu pakai si lidah gitu. Nah, salah satu cara kita buat tahu adalah kita pantau tanda-tanda kecukupan ASI di bayinya. Misalnya bayi itu berat badannya kalau hari-hari pertama kan pasti turun dulu nih, dia ada batas turunnya yang aman 10% dari berat badan lahirnya si bayi. Cuma karena turun kita targetin dia mau naik. Di usia 10-14 hari targetnya si bayi balik minimal ke berat badan lahirnya. Kemudian nanti kan setiap bulan pasti dipantau, ditimbang berat badannya, ada target kenaikan berat badan. Nah, bayi kalau berat badannya bisa selalu naik sesuai target, itu menandakan bahwa dia dapat ASI-nya cukup. Jadi meskipun keadaannya tongue tie, tapi misalnya bayinya kita lihat, oh ternyata timbang berat badannya bagus terus, naiknya sesuai target terus, ya berarti nggak ada masalah. Si tongue tie-nya bisa kita awasin aja. Oh oke. Jadi dilihat dari pertumbuhannya juga gitu ya dok ya. Nah, aku kan jadi gini, kadang sering dengar gitu ya, kan kalau ASI eksklusif itu 6 bulan ya dok ya. Nah begitu udah 6 bulan nih, kadang mama-mama tuh pada kendor, udah ya udahlah ganti sufor atau kan dia udah makan juga, akhirnya berhenti total, bahkan stop total gitu. Sedangkan kan bagusnya itu ASI sampai 2 tahun ya dok ya. Sebenarnya apa sih manfaatnya ngasih ASI 2 tahun dengan ya udah 6 bulan aja gitu dok? Oke ya, sebenarnya yang pertama yang kita pegang adalah bayi dapat ASI berapa bulan pun itu lebih baik daripada dia nggak dapat ASI sama sekali. Nah cuma memang ASI ini kandungannya ada yang nggak bisa digantikan oleh susu yang lain nih, let's say susu formula, atau meskipun bayinya udah makan. Misalnya di ASI itu dia ada banyak antibodi juga, zat-zat kekebalan tubuh juga yang membantu proteksi bayinya dari infeksi atau dari penyakit-penyakit yang lain. Nah itu nggak mungkin kita tiru dari susu formula misalnya, atau dari makanan, itu nggak mungkin kita kasih langsung kekebalan tubuh ke bayinya.
sementara kalau kayak dari ibunya kasih melalui ASI, kan ibunya produksi antibodi itu bisa masuk ke ASInya sehingga bayinya juga jadi terlindungi gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi penyemangat buat ibu-ibu yang mau patah semangat mungkin setelah 6 bulan dilanjutin aja, soalnya memang ada hal-hal yang benar-benar nggak tergantikan dari ASI. Bener, terutama itu tadi antibody itu tadi ya dok ya. Iya. Oke, aku sambil pilih-pilih dulu dok. Tadi, nah, menyusui sambil hamil nih dok. Jadi ada tips dan bahaya nggak sih sebenarnya dok kalau misalkan masih masa menyusui ternyata hamil adiknya gitu dok, atau bisa diteruskan aja atau di stop nih sebaiknya nih dok? Biasanya di kebanyakan kasus kalau kehamilannya sehat nggak ada masalah untuk tetap menyusui sambil hamil. Cuma itu kembali lagi kita mesti diskusi lagi dengan dokter kandungannya masing-masing, lihat kondisi kehamilannya gimana, terus dipantau juga apakah mungkin misalnya nyusuin jadi kontraksi-kontraksi terus, itu kan bisa mengancam untuk kehamilannya ya. Mungkin kalau memang ada keadaan-keadaan seperti itu disarankan untuk stop menyusuinya. Cuma pada kebanyakan kasus nggak ada masalah sih untuk tetap menyusui. Cuma ini mungkin bisa jadi pegangan juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Maksudnya karena kan memang banyak yang akhirnya berhenti karena hamil, merasa kalau hamil jadi harus berhenti menyusui. Jadi mungkin ada baiknya juga untuk dipertimbangkan nih setelah punya anak, menunda dengan kehamilan berikutnya. Bener, harus ya diusahakan gitu ya dok ya. Betul. Jadi kadang-kadang aku ketemu orang kok kesannya takut gitu untuk berkontrasepsi gitu, atau mungkin cuek juga gitu. Jadi kalau bisa memang kan kita selain nggak cuma faktor ASI aja sih, cuma kan bayi ini yang penting kan dari dia pembuahan sampai dia usia 2 tahun yang benar-benar pesat perkembangan otaknya. Jadi selain faktor nutrisi dia juga butuh stimulasi yang baik, dia butuh perhatian penuh nih dari kedua orang tuanya. Kadang-kadang kan mungkin kalau anaknya mungkin 2 atau 3 dengan jarak berdekatan agak susah untuk kita benar-benar bisa kasih perhatian penuh ke anak kita. Jadi sebenarnya bukan cuma sekadar masalah nutrisi dan ASI aja, tapi juga stimulasi buat anaknya gitu. Stimulasi di 1000 hari pertamanya itu ya dok ya. Betul. Jadi jangan takut nih untuk berkontrasepsi, meskipun kesannya aduh kok aku baru melahirkan, ya memang ada resiko untuk bisa hamil lagi. Iya benar dok. Nah ini ada pertanyaan juga dok, apakah menyusui hanya dengan satu payudara nutrisi si kecil bisa terpenuhi dok? Oke. Gimana dok? Biasanya sih bisa. Jadi kan kalau kita nyusuin dengan satu payudara aja, otomatis kita nyusunya jadi lebih sering di payudara itu kan. Jadi dia produksi ASINya biasa bakal ngikutin. Cuma ya bakal lebih baik kalau kita bisa ganti-gantian 2 payudara untuk nyusuin. Itu biasanya kalau satu payudara aja nanti takutnya jadi asimetris, payudaranya jadi gede sebelah. Karena yang satu kan terus kembang ngepis, keisi susu penuh, disusuin kosong, keisi penuh, kosong. Sementara yang satu nggak terstimulasi, nggak ada isinya gitu. Jadi kadang-kadang tuh memang bayi bisa ada preferensi nih, kok kesannya dia lebih suka sebelah sini. Dia kesannya lebih gampang nyusuin kalau sebelah sini gitu. Cuma dilatih aja, dilatih terus kanan kiri sehingga bayinya ada kesempatan belajar bisa nyusu di 2 sisi. Oke, nah dok, aku pernah inget nih ada orang yang nanya ke aku. Jadi dia nanya kalau misalkan anaknya cewek kebetulan, terus tidur terus gitu. Jadi sampai bisa tidur sampai 3 jam, 4 jam. Nah itu sebaiknya dibangunin untuk disusuin atau ya udah biarin aja selama dia belum minta nenen, ya udah diemin aja, atau sebaiknya dibangunin nih dok kalau kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya kan kita prinsip menyusu tuh on demand ya, atau semaunya si bayi.
Cuma kadang-kadang memang bayi baru lahir itu cenderung tidur. Jadi kalau aku biasa saranin untuk di awal-awal, let's say 1 bulan pertama, mungkin kita benar-benar perhatiin untuk nyusu per 2-3 jam. Jadi kalau bayinya udah 3 jam nih dari terakhir kali nyusu, kita bantu untuk bangun ya. Nanti setelah itu ketika bayinya dirasa udah lebih jago nih nyusu atau pola nyusunya udah kebentuk, kita bisa benar-benar ngikutin polanya si bayi sambil kita awasin apakah memang kecukupan ASI-nya terpenuhi apa enggak. Tadi kan salah satu cara kita tahunya lihat dari berat badan bayinya. Jadi kita bisa lihat nih misalnya dengan kita benar-benar ngikutin polanya si bayi, pola tidur dan pola bangunnya, naik berat badannya dia gimana. Kalau misalkan naik berat badannya bagus sesuai target, artinya nggak ada masalah, kita berarti ngikutin aja maunya si bayi. Cuma kalau ternyata dengan ngikutin bayi naik berat badannya nggak bagus, berarti mungkin kita mesti perhatiin untuk bantu bangunin untuk lebih rutin. Nah nggak apa-apa, nanti bulan depannya bisa kita coba lagi kayak gitu, terus sambil tetap dievaluasi. Oh, oke. Jadi tetap patokannya cukup atau enggak ya kita lihat dari perkembangannya dulu juga ya dok ya. Iya betul. Oke, ini ada lagi yang nanya, dokter gimana ya solusinya agar kuantitas ASI antara PD kanan dan kiri itu sama, padahal nenek udah gantian kanan kiri dan yang penuh cuma di kanan aja, bahkan harus nunggu sampai 2 hari untuk yang kiri baru ada ASI. Nah itu unik tuh dok kasusnya. Betul. Gimana tuh, Dok? Biasanya tuh payudara kanan dan kiri produksinya nggak bakal benar-benar sama. Jadi nggak mungkin, misalnya kayak kalau pompa mungkin juga bisa kerasa lah, nggak bakal sama persis antara kiri dan kanan. Tiap sesi itu juga bisa beda-beda gitu. Jadi mungkin kalau buat ibu yang nyusuin langsung, kita bisanya adalah terus perhatiin gantian ketika nyusuin. Jadi misalnya sekarang udah kiri, berarti berikutnya kanan, terus dia gitu berikutnya lagi kiri lagi. Nah kadang-kadang kan ada bayi yang kalau sekali nyusu maunya di 2 payudara, itu ganti-gantiannya patokannya payudara mana yang pertama kali disusuin. Misalnya kita mulai dari kanan, terus setelah kanan selesai bayinya mau lanjut nih kiri. Nah nanti berikutnya di sesi berikutnya nyusu, bayinya mulainya dari kiri dulu, karena di sesi sebelumnya kita pertama kali mulai dari kanan. Kebayang nggak? Meskipun kita nyusunya kanan kiri, anggapannya terakhirnya kiri kan, cuma sesi berikutnya kita tetap mulai dari kiri dulu. Jadi kita patokannya lihat aja pertama kali nyusu payudara mana, nanti berikutnya gantiannya berarti yang pertama kali nyusu itu gantian gitu. Oke. Kalau yang ganti-gantian gitu, karena kadang-kadang si bayi pas nyusu pertama kali dia bagus nih ngosongin 100% dia kosongin, tapi mungkin ketika udah pindah payudara sebelahnya dia cuma bisa ngosongin mungkin 50% atau 60%. Nah kalau kita selalu mulai kanan dulu terus kiri, terus kanan dulu terus kiri, nanti lama-lama kanannya kosong 100% terus, kirinya kosongnya setengah terus, jadinya lama-lama kanannya lebih, jadi ganti-gantiannya juga diperhatikan. Oke. Nah ini dok, apakah boleh sebelum lahiran Bumil minum ASI booster? Nah kalau misalkan sejak kehamilan, kira-kira ada yang perlu dipersiapkan nggak dok untuk supaya bisa sukses memberikan ASI eksklusif? Sebenarnya kalau ditanya masalah ASI booster, balik lagi tergantung nih ASI booster yang dimaksud apa. Misalnya kayak kita orang Indonesia kan suka nih makan daun katuk biar ASI-nya jadi banyak, ASI-nya jadi lancar. Kalau ditanya boleh nggak sih ibu hamil makan daun katuk, ya boleh banget lah, kenapa enggak kan gitu. Tapi apakah perlu apa enggak? Biasanya sih nggak perlu ya, karena kan nanti ketika bayinya lahir, nanti dengan kita nyusuin rutin itu juga produksi ASI-nya udah terstimulasi dengan sendirinya gitu. Nah kalau ditanya apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan semasa kehamilan, mungkin saran aku yang pertama adalah cari support dari lingkungan sekitar, terutama mungkin suami ya, karena kan orang terdekat. Kemudian cari ilmu
tentang laktasi atau menyusui, terutama mungkin bekal yang penting banget buat kita, gimana sih posisi yang benar, gimana perlekatan yang benar, kemudian gimana sih cara kita nilai bayi itu asinya dia dapat udah cukup atau belum. Kayaknya hal-hal kayak gini itu yang bakal kepake terus dan bisa bantu kita untuk meyakinin kita kalau misalnya ada masalah nanti ke depannya. Oke, nah ini ada dari Mam Mulfa nih, dok sukses ASI eksklusif kan karena support sistem yang baik di rumah ataupun di kantor. Nah gimana caranya kasih pengertian mereka untuk dukung ASI eksklusif nih? Ternyata lingkungannya kurang mendukung nih, kurang suportif. Gimana tuh dok? Oke, nah kadang-kadang itu orang mungkin nggak support karena nggak tahu manfaatnya ASI apa. Nah jadi kadang-kadang kita nih waktu hamil itu kita cari-cari info tapi kita lupa buat share-share ke orang sekitar kita. Nah jadi jangan lupa kalau pas lagi belajar tentang manfaat ASI, kalau misalkan ikut webinar atau lihat video atau dapet info, di-share juga ke orang-orang sekitar. Pasti kalau orang sekitar tahu manfaatnya, nggak mungkin lah mereka tuh nggak mendukung gitu. Setuju, bener. Nggak apa-apa ya kita share-share di media sosial yang kita punya juga ya dok ya. Betul, jadi misalnya ikut kelas laktasi, ajaklah suami atau mungkin nanti ketika pasca bersalin bakal tinggal bareng sama orang tua atau mertua ya, kalau perlu semuanya diajak juga, di-share, dapat ilmunya sama sehingga semuanya nanti sepaham. Bahkan ada nih, ini ada artikel, tunjukin aja gitu ya dok ya, nggak apa-apa ya. Betul, kan sekarang udah gampang nih mau nge-share link apa artikel udah gampang banget. Jadi pas cari ilmu di-share-share juga. Nah ini ada pertanyaan, anak saya umur 40 hari, laki-laki, biasanya menyusui langsung, pijat laktasi juga, dan pakai pelancar ASI juga, tapi kenapa PD-nya mengisinya lama ya dok, sering kosong? Kenapa tuh dok? Nah kalau kayak gini, aku saranin coba deh dilihat kecukupan ASI bayinya gimana. Kalau misalkan bayinya naik, kan kita utamanya dari berat badan ya. Jadi kalau dia naik berat badannya bagus, ASInya cukup, ya udah nggak usah pusingin mau payudara kita pengisiannya lama, mau dirasa bayinya rewel, mau dirasa produksi ASInya dikit, tapi ternyata buktinya bayinya naik berat badannya cukup. Gitu. Jadi ini kita mau cari tahu dulu nih, ada masalah apa enggak sih? Cara kita cari tahu, kita lihat berat badan bayinya gimana. Kalau berat badan bayinya bagus, berarti tenang, nggak ada masalah. Nah, kalau berat badan bayinya nggak bagus, kita berarti mungkin mesti evaluasi lagi nih, pola menyusuinya gimana, frekuensinya, kemudian posisi perlekatannya pada saat nyusu, kemudian lihat bayinya tuh gimana sih nyusunya, berhenti ngikutin bayinya atau kita yang berhentiin proses menyusunya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Oke, nih banyak banget yang nanya dok, ya ampun saya sampai bingung milihnya. Banyak yang pengen tahu. Nih satu kali lagi kali selalu hangat ya. Iya, ramai banget nih kali yang aku nggak bisa pilihin semua. Nanti ngobrol aja sama dokter ya dok ya. Boleh. Bisa di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika, dokter praktek di sana kan ya? Iya betul. Nah bisa konsultasi langsung nih ke dokter. Nih ada yang nanya, dok, ada berita kemarin itu seorang ibu penderita kanker melahirkan. Kalau si ibu rajin kemo, apakah boleh ASI bayinya dok? Oke. Gimana? Buat ibu yang kemo, biasa kita saranin untuk nggak menyusui dulu. Gitu. Jadi memang selama dia masih menjalani terapi, ya sementara kontraindikasi untuk dia menyusui. Jadi mungkin pilihannya bisa pakai donor ASI atau misalkan bisa pakai susu formula buat bayinya. Oh oke. Kayaknya ini udah hampir jam 5 sore, waktu kita udah selesai.
sama dokter. Paling terakhir dok, secara keseluruhan kira-kira apa sih kiat-kiatnya nih dok supaya bisa lancar memberikan ASI eksklusif untuk bayinya nih dok? Oke, jadi Recap. Buat ibu-ibu yang udah mau berniat memberikan ASI eksklusif, udah bagus banget nih langkah pertama. Jangan lupa persiapan dulu dari kehamilan, cari info yang banyak, belajar terus, jangan ragu buat tanya sama orang yang memang ahlinya sehingga dapat infonya juga yang terpercaya. Cari support dari lingkungan sekitar, kemudian PD penting banget. Kita tahu gimana cara posisi yang bagus, perlekatan yang bagus waktu nyusuin. Kita tahu gimana caranya nilai bayinya dapat ASI-nya cukup atau enggak. Ini salah satu yang penting sih, karena kalau kita nilai bayinya dapat ASI-nya cukup terus, ya mudah-mudahan bakal pede terus untuk terus menyusui. Jangan lupa rekomendasinya itu menyusui ASI eksklusif 6 bulan pertama, kemudian boleh banget dilanjutkan sampai 2 tahun, atau kalau ibu dan bayinya yang masih menginginkan lebih dari 2 tahun pun boleh. Oh, oke. Kita udah nggak kerasa 1 jam, hampir 1 jam nih. Buat mama-mama yang belum dijawab pertanyaannya, maaf banget karena banyak banget di sini, bingung sampai pilihnya dok. Mungkin bisa kali DM yang dari jauh-jauh, bisa DM dokter kali ya. Boleh. Tanya-tanya konsul langsung sama dokternya. Makasih banget dok, dokter Sarah atas waktunya. Makasih undangannya. Sangat informatif, menyenangkan sekali diskusi sama dokter. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya dok ya di lain kesempatan. Boleh dong, boleh banget. Oke, makasih banyak dok. Kayaknya live-nya kita udahin aja. Oke, thank you ya Mas Coy. Thank you juga buat mau sekalian. Makasih dok. Iya, dadah.